Bangkok. Selain dibentuk ini, ASEAN memiliki semboyan yaitu satu visi, satu identitas, dan satu masyarakat. ASEAN juga memiliki bendera sebagai lambang serta lagu untuk menggambarkan kesatuan 10 negara anggotanya dalam suatu organisasi kerjasama kawasan. Ini contoh bendera ASEAN. Ho masang bendera ASEAN. Esi, ho bendera ASEAN. Ho bendera ASEAN. Jadi ini merupakan lambang dari organisasi ASEAN tadi. Tanggal bisa menguatkan dibentuk ASEAN ho boga. 18 Agustus 1997. Di mana? Di Bangkok, Thailand. Jadi itu tadi sejarah secara singkatnya sejarah ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yang kedua, kita akan melihat negara dan tokoh pendiri ASEAN. Jadi ada 5 negara pendiri ASEAN, di mana selain 5 negaranya ada juga 5 orang wakil negara atau pemerintah dari negara-negara di Asia Tenggara yang menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Yang pertama kita akan melihat siapa tokoh yang diutus dari 5 negara ini tadi, yaitu Narciso Ramos dari Filipina. Yang kedua ada Malik dari Indonesia. Yang ketiga Tanan Koman dari Thailand. Yang keempat Tuan Abdul Rojak dari Malaysia. Yang kelima S. Raja Rahman dari Singapura. Itu tadi 5 pendiri ASEAN dan tokoh-tokoh yang diutus dari setiap negara tersebut. Maje, yang dari Indonesia tadi siapa tokohnya? Ada Malik. Elsie dari Filipina. Elsie Semen Elsie. Apa yang Malaysia Alidas. Tuan Abdul Razak. Jadi itu pendiri 5 negara pendiri ASEAN dan tokoh-tokoh dari setiap negara itu. Yang ketiga itu kita akan melihat jumlah anggota ASEAN saat ini, di mana pada awalnya itu anggota ASEAN hanya ada 5 negara, tetapi dari tahun ke tahun ada jadi 5 negara lagi yang masuk belakangan. Yang pertama tadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand itu sebagai pendiri dari ASEAN. Sedangkan negara yang baru masuk itu ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh itu Vietnam bergabung tanggal 28 Juli 1997. Laos 23 Juli 1997. Myanmar bergabung 23 Juli 1997. 10 Kamboja itu bergabung 30 April 1999. Jadi itu tadi negara-negara anggota ASEAN yang sampai saat ini jumlah anggota ASEAN itu ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan ulang negara anggota ASEAN saat ini? Oci. Yang pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar. Tepuk salut dulu untuk Oci. Tepuk salut. Salut untuk Oce.
sehingga mereka memiliki karakteristik yang unik seperti berada di antara dua benua dan dua samudra. Siapa yang bisa menyebutkan dua benua yang mengikuti negara ASEAN ini? Lindas? Samudra India dan Samudra Pasifik, benua Asia dan Australia. Tepuk tangan dulu untuk Lindas. Selain letak geografisnya, ada juga iklim, di mana 10 negara Asia Tenggara ini memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Kawasan ini memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim panas, serta keragaman flora dan fauna yang kaya. Yang ketiga, dilewati garis khatulistiwa. Jadi, beberapa negara ASEAN dilalui oleh garis khatulistiwa yang memberikan pengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah tersebut. Siapa yang bisa? Ibu mau tanya dulu. Persamaan yang pertama tadi dari 10 negara ini, siapa yang tahu? Persamaan geografis, Ibu. Yang kedua, Persamaan Sejarah. sejarah, Ibu. itu dibahas sejarah ini. Oh, di dalam geografis ya, Oh. Ibu. Sama-sama di kawasan Asia Tenggara tadi, Ibu. Elsie, Iklim bersama Ibu. Sama iklim bersama Dua benua dan dua samudra. bersama apa? Sama-sama di garis khatulistiwa ya. itu termasuk dalam persamaan tentang geografis, boy. Yang kedua itu persamaan sejarah, di mana 10 negara ini dan satu diantaranya tidak pernah dijajah dan ada yang dijajah, yaitu 9 negara ASEAN yang pernah dijajah itu selain Thailand. Ya, Ibu. Yang ketiga itu sama-sama merdeka. Setelah melewati masa penjajahan, negara-negara ASEAN ini bersama-sama untuk membangun negara masing-masing. Lihat. Yang kedua itu tujuan pembentuk ASEAN. Meski memiliki latar belakang sejarah dan sistem pemerintahan yang berbeda, semua negara anggota ASEAN ini memiliki tujuan yang sama dalam bergabung dengan organisasi ini, yaitu mendorong perdamaian. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, mempromosikan kerukunan dan kemandirian. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Jadi, ini 4 tujuan dari pembentukan ASEAN. Yang pertama tadi Lindas. Mendorong perdamaian. Yang kedua Manje. Makanya sengit-sengit. Baik, jelas ulangi gue. Jadi, tujuan pembentukan ASEAN itu ada 4. Yang pertama itu mendorong perdamaian Manje. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, mempromosi kerukunan dan kemandirian. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Itu tujuan pembentukan ASEAN. Yang ketiga itu prinsip saling menghormati, di mana negara-negara anggota ASEAN menganut prinsip saling menghormati kelautan, kemerdekaan, integritas wilayah, dan identitas nasional setiap negara dan tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain. Kini apa visi apa yo? The ASEAN. Satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Itu termasuk dalam prinsip saling menghormati, ya. Ya, Ibu. Yang kelima, kita akan melihat budaya masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama itu Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki keragaman budaya karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa, sehingga menghasilkan keberagaman budaya yang sangat kaya. Contohnya itu budaya Manggarai ini, seperti caci, pakaian adat yang berbeda dengan pakaian adat yang ada di Jawa. Suku bangsanya juga berbeda-beda dari setiap daerah, sehingga menghasilkan keberagaman. Yang kedua itu kerajinan. Kerajinan dari Indonesia itu yaitu batik sebagai kain dengan motif tradisional, keris sebagai senjata tradisional dengan nilai mistis, dan ukiran kayu. Yang ketiga itu adat istiadatnya. Contohnya upacara adat yang beragam seperti upacara perkawinan, kematian, atau panen yang berbeda setiap tahun. Jadi upacara yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya di Manggarai upacara kematiannya berbeda dengan upacara yang ada
tiga etnis utama, yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Yang kedua itu dari seni pertunjukan, di mana seni pertunjukan Malaysia itu makyong atau teater tradisional Melayu, dikir barat, seni vokal dan tarian Sumajeng tradisional Kadajaran Dusun. Yang keempat itu adat istiadatnya. Adat istiadat dari Malaysia ini tradisi berjabat tangan, lalu meletakkannya tangan di dada sebagai tanda hormat. Contohnya boleh aku harus ini berjabat tangan, itu nasional itu merupakan tanda hormat dari Malaysia. Yang keempat itu agamanya. Malaysia dan Indonesia itu sama, yaitu mayoritas Muslim dengan populasi Buddha, Hindu, dan Kristen. Yang ketiga itu Singapura. Singapura memiliki budaya modern dan multikultural dengan pengaruh Tionghoa, Melayu, India, dan Barat. Yang keduanya dari seni dan budaya. Seni di Singapura ini ada musik Nangya atau musik klasik Tiongkok, serta festival keagamaan dari berbagai etnis atau segi kontemporer. Yang ketiga itu adat istiadat. Di Singapura ini sangat menjunjung tinggi keberagaman agama dan ras, serta bahasa yang digunakan itu ada 4, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Negara yang keempat itu ada Thailand. Di Thailand agamanya ajaran agama Buddha Theravada, candi-candi megah atau Phat adalah simbol penting budaya Thailand. Yang keduanya itu seni bela diri. Seni bela diri di Thailand itu ada Muay Thai atau tinju Thailand, adalah olahraga nasional yang juga merupakan seni bela diri tradisional. Yang ketiga itu ada festival. Festival di Thailand itu ada Songkran atau Tahun Baru Thailand yang dirayakan dengan perang air. Yang kedua itu Lai Kiot Hon atau Festival Lampu Air. Sedangkan dari segi tarinya itu ada tari tradisional seperti Kong. Contohnya adalah drama tari bertopeng. Lain tari topeng toh? Mang Oto Balio itu contoh drama tari topeng. Yang keempatnya itu dari kerajinan. Kerajinan di Thailand itu ada sutra Thailand atau kerajinan perak. Sutra Thailand atau kerajinan perak. Yang kelima ada Filipina. Filipina ini budayanya ada perpaduan antara pengaruh Melayu Asia, Spanyol, dan Amerika. Agamanya ada mayoritas Kristen Katolik. Ada festivalnya Ati-Atian atau perayaan San Domino, Panang Begal Festival Bunga, dan Masantaran Festival Topeng. Batu sama ya agak kawe, aku Thailand cuma boleh festival topeng. Yang keempatnya tarian, ada tarian Karinosa atau tarian tradisional dengan kipas. Yang kedua itu tinikling atau tarian bambu. Yang keenam ada negara Vietnam. Vietnam memiliki tradisi dan sejarah yang panjang serta kaya dan banyak dipengaruhi oleh Tiongkok dan kemudian oleh negara Prancis. Dan situs warisan dari Vietnam ini ada kota kuno Hoi An atau kota kekaisaran wanita Mai Son Samien Wifi. Yang ketiga itu ada pakaian tradisionalnya, yaitu Aonai atau pakaian tradisional wanita. Yang ketiga ada kesenian, yaitu wayang air atau Muang Rol Buong. Dan kelimanya ada agama. Di Vietnam ini mayoritas Buddha dengan pengaruh teori sains dan Confucianisme. Itu agama yang ada di Vietnam dipengaruhi oleh teori sains dan Confucianisme. Yang ketujuh itu ada Kamboja. Negara Kamboja ini ada warisan Khmer, yaitu budaya Kamboja dipengaruhi oleh kerajaan Khmer dan agama Buddha Theravada. Angkor Wat adalah simbol utamanya. Dan
seperti Loba Lio, Bali Meto, itu contoh candi-candi ya. Yang kedelapan itu ada Laos. Agama di Laos itu dipengaruhi oleh Buddha Theravada yang sangat dominan dan mempengaruhi aspek kehidupan termasuk seni, sastra, dan tarian. Yang keduanya alat musik. Alat musik dari negara Laos itu ada kain sejenis pipa bambu. Pipa bambu adalah alat musik nasional dari negara Laos. Yang ketiga itu ada seni. Seni dari negara Laos itu ada ukiran kerajinan tangan, musik tradisional. Yang keempat ada adat istiadat. Tradisi di Laos itu ada tradisi berkumpul di sekitar api unggun untuk mendengarkan cerita. Yang kesembilan itu kita akan melihat negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini budayanya adalah sangat dipengaruhi oleh adat istiadat Melayu dan ajaran sistem monarki Islam. Dengan seninya itu ada tari zapia, seni ukir kayu, dan seni sulaman. Festival yang ada di negara Brunei Darussalam itu ada festival budaya Melayu dan arsitekturnya ada masjid dengan arsitektur yang megah. Yang ke-10 itu ada negara Myanmar dengan agamanya itu Buddha Theravada adalah agama mayoritas dan sangat mempengaruhi budaya pagoda dan kuil Buddha yang sangat banyak. Yang kedua, seni pertunjukannya itu Yokenden atau teater boneka tradisional marionette. Yang keempat, tradisi unik. Beberapa suku memiliki tradisi tato wajah para wanita. Itu tradisi unik Myanmar memiliki tato wajah para wanita. Yang keempat itu ada polimer mohong atau sup ikan dengan bihun, ada latex, salad, daun, dan teh fermentasi. Nah, itu merupakan budaya masing-masing dari negara anggota ASEAN. Contohnya tadi Indonesia, siapa yang bisa menyebutkan ulang budaya yang ada di Indonesia tadi? Ada Ligas? ada batik, Itu kerajinannya, batik sebagai tradisional kesenian budaya yang berbeda-beda setiap daerah. Yang keenam, kita akan melihat penampakan alam negara-negara ASEAN. Yang pertama itu dari negara Indonesia, yaitu Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Contohnya gunung berapi di Indonesia itu seperti di Bromo dan Rinjani. Itu merupakan contoh gunung berapi yang ada di Indonesia. Yang kedua ada kepulauan tropis, yaitu contohnya ada Raja Ampat di Papua dan Kepulauan Seribu. Yang ketiganya ada hutan hujan tropis, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Ibu rasa kalian jadi mengantuk sekali ya. Ibu minta satu orang untuk bawakan yel-yel di depan kelas. Esi. Yel-yel Esi. Dari apa? Di sini senang kok. Ya kan? Satu, dua, tiga. Bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon nanti, pohon nanti basah kebunuhan. Terima kasih Elsie. Contoh kak. Elsie gelang Elsie. Penampakan alam yang pertama tadi ada Indonesia, yaitu gunung berapi seperti Gunung Bromo dan Rinjani. Yang kedua, kita akan melihat penampakan alam di negara Vietnam, yaitu ada Teluk Han Long dengan Pulau Kapur yang ikonik. Yang kedua ada Pegunungan Utara, yaitu Pegunungan Sapa. Yang ketiga ada Sungai Mekong Delta. Yang keempat ada sungai, laut, dan pegunungan. Itu merupakan penampakan alam yang ada di Vietnam. Ada teluk, pegunungan, sungai, laut. Yang ketiga ada Filipina, yaitu memiliki pantai tropis El Nido atau
Itu penampakan alam yang ada di negara Filipina. Di Filipina ya. Yang keempat dari negara Thailand. Di Thailand ini memiliki penampakan alam yang pertama yaitu sawah bertingkat dan lembah utara. Yang kedua memiliki pantai tropis seperti di Phuket dan Bali. Yang ketiga memiliki pegunungan dan gua batu kapur. Maje, penampakan alam di Thailand tadi ada berapa? Pegunungan dan gua batu kapur. Sawah bertingkat. Itu yang termasuk dalam penampakan alam di Thailand. Yang kelima itu dari Malaysia. Malaysia memiliki penampakan alam yang pertama itu Gunung Titiwangsa. Yang kedua hutan tropis di Taman Negara. Yang ketiga itu Pantai Indah Langkawi dan Sebah. Dan keempat itu habitat spesies langka seperti orangutan dan bunga rafflesia. Di Indonesia juga ada bunga rafflesia ya. Ada juga orangutan. Ya, Ada juga orangutan. di Kalimantan. Yang ke-6 kita akan melihat penampakan alam dari Laos. Laos ini memiliki penampakan yang pertama itu pegunungan berhutan lebat. Yang kedua memiliki sungai yaitu Sungai Mongkok. Yang ketiga air terjun Kuangsi. Dan negara Laos merupakan negara yang tidak memiliki laut, tetapi kaya akan keindahan alam pegunungan dan sungai. Jadi Laos teman laut nih, teman laut sama dengan Indonesia, tapi ya gak memiliki keindahan alam seperti pegunungan tadi, pegunungan berhutan lebat, sungai dan air terjun. Yang ketujuh itu Myanmar. Negara Myanmar memiliki penampakan alam yang pertama itu memiliki dataran bagan dengan ribuan candi. Yang kedua memiliki danau yaitu Danau Lule. Yang ketiga pegunungan dan hutan besar. Yang keempat perpaduan antara alam dan peninggalan budaya kuno. Yang kedelapan itu ada Kamboja. Kamboja ini memiliki penampakan alam yang pertama itu Danau Toba dan yang kedua memiliki hutan dataran rendah dan rawa. Dan yang ketiga memiliki taman nasional seperti Bongkor. Ajay, apa buat penampakan alam Kamboja? Yang pertama memiliki danau Tolensa. Yang kedua memiliki hutan dataran rendah dan rawa. Dan yang ketiga itu memiliki taman nasional seperti Bongkor. Taman nasional Bongkor Yang kesembilan itu ada Brunei Darussalam, yaitu penampakan alam dari negara Brunei Darussalam itu hutan hujan tropis di Temburan Park dan sungai serta rawa. Yang ke-10 ada Singapura, yaitu memiliki cagar alam dan bukit timah, pesisir dan pulau kecil seperti Pulau Ubin. Nah, itu merupakan 10 negara dengan memiliki penampakan alamnya masing-masing. Yang ke-7 itu kita akan melihat kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Yang pertama kita akan melihat dari bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini ada yang namanya pertukaran pelajar dan mahasiswa. Pertukaran pelajar dan mahasiswa ini dengan mengadakan program beasiswa itu banyak negara anggota ASEAN menawarkan beasiswa bagi siswa dari negara ASEAN lainnya untuk studi di berbagai jenjang pendidikan. Ada yang juga program pertukaran jangka pendek memungkinkan siswa atau
Universitas Indonesia dengan universitas di Singapura. Itu contoh kolaborasi antar perguruan tinggi. Yang kedua itu peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang ketiga, pengembangan pendidik vokal dan keterampilan. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pelajaran daring. Maksud pelajaran daring bukan pelajaran online itu pelajaran daring. Yang kelima itu ada program pemahaman budaya dan identitas. Nah, itu yang termasuk dalam bidang pendidikan. Yang kedua itu bidang ekonomi. Yang pertama, saling melengkapi kebutuhan, di mana negara yang menghasilkan banyak kekayaan alam bisa menjualnya negara yang mempunyai yang kurang ada. Contohnya ini, misalnya Indonesia ini banyak akan kelapa sawit dan kirim ke Malaysia atau Filipina. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan negara. Ketika sebuah negara mengekspor barang, negara itu akan mendapatkan uang dari penjualannya. Uang ini bisa dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan. Contoh barang ekspor dan impor antar negara ASEAN yaitu contohnya itu negara mengekspor itu Indonesia. Barang yang diekspor contohnya itu kelapa sawit dan karet. Negara pengimpornya yaitu Malaysia dan Filipina. Dari Thailand itu yang kedua dari negara Thailand. Barang yang diekspor beras dan negara pengimpornya itu Indonesia dan Vietnam. Yang ketiga ada negara Vietnam yang mengekspor seperti kopi atau tekstil, dan negara pengimpornya itu Singapura dan Laos. Negara pengekspor yang keempat itu ada Malaysia. Barang yang diekspornya itu barang-barang elektronik dan minyak bumi. Negara pengimpornya itu Indonesia dan Thailand. Negara pengekspor yang kelima itu ada Filipina. Barang yang diekspor itu ada buah-buahan atau produk pertanian. Negara pengimpornya Singapura dan Thailand. Yang keenam itu ada Singapura. Barang yang diekspor dari Singapura yaitu barang elektronik dan kimia. Negara pengimpornya itu hampir seluruh negara ASEAN. Ya, Ibu. Apa contohnya ekspor Indonesia ke Malaysia? Apa Ibu? Negara Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Malaysia. Thailand mungkin Lalu beras dari Thailand ke Indonesia dan Vietnam. Ya, Ibu. Itu tadi di bidang ekonominya. Yang ketiga itu ada bidang budaya. Yang pertama itu festival seni dan budaya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin seperti ASEAN Culture Week dan ASEAN Traditional Art, dan festival atau berbagai pameran seni rupa, pertunjukan musik dan tari tradisional. Di bidang budaya juga ada perlindungan warisan budaya. Nah, siapa yang sudah mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan? Apa contoh kerjasama ASEAN tadi? Yang pertama di bidang Pendidikan. yang kedua Ekonomi. budaya. Nah, kali dengar pemain Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kerjakan dan KPD sebentar ya. Ya, Ibu. Meditasi utama terus.
ketiga di bidang karya itu ada penampilan festival atau